Eh, Baik, makasih pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang sudah umum banget ditanyakan, khususnya sama anak-anak yang dikuliahkan oleh bapak ibunya, dan bapak ibunya itu biasanya kerjanya di bank. Nah, itu pertanyaan sudah dari zaman dulu ketika aku kuliah, karena banyak banget ya yang bapak-bapaknya kan kerja di bank tuh. Misal lalu kemudian anak-anaknya kuliah, lalu mereka bertanya, ini halal atau enggak uang kuliahnya kan gitu kan ya. Oke. Kalau kita punya pilihan sih enak gitu kan ya. Kalau kita punya pilihan kita bilang aja udah nggak usah patungan, gua aja yang bayarin kan enak kan ya. Atau nggak usah bayarin Pak, biar aku aja yang kuliah sendiri itu enak. Tapi pertanyaannya adalah dalam kondisi kita nggak bisa memilih misalnya sebagai seorang anak yang dikasih makan sama bapak ibunya, maka seperti apa? Maka ulama-ulama ngasih pencerahan seperti ini. Yang haram itu bukan duitnya, tapi cara mendapatkan duitnya. Jelas sampai di sini? Maka yang dimaksud dengan jangan ngasih makan anak-anak atau keluarga dengan harta yang haram adalah harta yang didapatkan dari cara yang haram. Berarti bagi siapa ini dalilnya? Bagi orang yang dapetin harta dari harta yang haram. Dari cara yang haram. Berarti dalilnya ini diperuntukkan buat siapa? Bapaknya. Mengenai anaknya, maka ketika anaknya dapat duit daripada bapaknya, itu adalah kewajiban bapaknya nafkahi anak dan istrinya, keluarganya. Berarti kalaupun lagi ada masalah, dia yang bermasalah, bukan anaknya yang dapat masalah, bukan duitnya, duit yang haram. Jelas sampai di sini ya. Tapi cara mendapatkannya adalah cara mendapatkan yang haram. Tapi Ustadz, katanya daging yang dibuat dari harta yang haram tidak akan diterima doanya. Itu yang dimaksud dengan hati-hati dengan harta yang haram. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa saya contoh ya, ketika seseorang misalnya bekerja di bank, maka ulama mengatakan tidak semua kerjaannya berkaitan dengan riba. Maka kita berhusnudzon bahwa apa yang dinafkahkan kepada anaknya itu adalah dari sesuatu kebaikan yang dikerjakan. Bisa dipahami ya. Nah sehingga tetap boleh untuk memanfaatkannya. Tapi beda dengan orang yang bekerja yang sudah tahu kerjanya haram. Dia tidak boleh melanjutkan itu. Jelas ya? Nah itu adalah menurut ulama-ulama soal bagaimana memanfaatkan misalnya kalau bapak kita atau suami kita dan segala macam. Oke, idealnya. Kalau istrinya tahu suaminya melakukan keharaman, misal suaminya kerjaannya admin judi online misalnya. Maka dia bilang sama suaminya, aku gak mau ngambil harta kamu. Aku gak mau ngambil harta kamu. Kenapa? Lebih baik aku mati daripada aku ngambil harta kamu. Kenapa? Ini harta haram. Aku gak mau. Bisa dipahami ya? Itu idealnya. Tapi andaikan misalnya dia tetap menafkahi dan tidak ada pilihan lain, ya udah, berarti dia berhusnudzon bahwasanya ini adalah sesuatu kebaikan bagi dia, bukan bagi suaminya. Kalau suaminya harusnya menghentikan ketika dia sudah jelas harta-harta yang haram.